Perkawinan itu tidak mudah, beneran sesuatu yang pasti ada kompromi kayak gitu-gitu. Dan aku dulu sempat merasakan, dan sekarang Gimana sih Kak? aduh terima kasih para netizen yang ternyata baik-baik ya dan seleranya bagus. Ya terima kasih banget, terima kasih. Kalau bisa menginspirasi banyak pasangan untuk menjadi lebih baik masing-masing, jadi ya senang, ikutan senang. Tapi gimana sih Kak Anggun sendiri membangun hubungan sama suami yang mana which is ini beda latar belakang budaya begitu? Bagaimana cara membangunnya? Ya pertama, buat aku, kan aku sering dibilang dulu perkawinan itu tidak mudah, beneran sesuatu yang pasti ada kompromi kayak gitu-gitu. Dan aku dulu sempat merasakan, dan sekarang bedanya adalah, iya, perkawinan itu sangat tidak mudah kalau kalian menikah dengan orang yang salah. Jadi pertama-tama ya harus ketemu orang yang benar. Banyakin aja pacaran udah gitu aja dulu. Tapi kan selanjutnya tantangannya adalah menjaga nih Kak. Nah bagaimana sih Kak Anggun dan suami menjaga hal-hal untuk tetap on the track begitu? Sebenarnya karena kita sama-sama dewasa, jadi kita kan sama-sama tahu maunya di mana. Sebenarnya dalam kehidupan satu couple itu kan mudah sekali gitu loh, kalau misalnya kita ada perselisihan sedikit, gampang banget untuk tiba-tiba udah deh, gue kan begini, inilah gue sebenarnya. Ya itu anak kecil banget ya yang ngomong kayak gitu. Kalau kita memang benar-benar dewasa dan kepingin mempunyai sesuatu bersama, ya kita mikir ini kenapa sih gue, jadi introspeksi diri gitu sebenarnya. Ini Kita jadi tanya mematikan dulu. ego begitu ya Kak ya? Karena ego itu penting sebenarnya dalam apalagi dalam pekerjaanku, ego itu harus ada. Cuma dalam berumah tangga, kita kan pertama-tama ya aku tahu kalau suamiku tuh misalnya sukanya nggak suka kedinginan ya. Jadi AC-nya aku kecilin gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita berusaha saling menyenangi satu sama lain. Bedanya mungkin di sini antara pacaran sama menikah itu adalah kita berdua sama-sama kepingin nyenangin masing-masing. Bedanya itu sih. Tapi Kak pasti kan di setiap rumah tangga ada kerikil-kerikil di perjalanannya begitu ya. Nah formula dari Kak Anggun sendiri untuk menghindari kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil itu tidak bisa dihindari, pasti ada kan, lika-liku kehidupan begitu. Tapi kalau kita jalani dan kita pikir gini, oh ini kayaknya, apalagi pas masa-masa pandemi ya, kita pikir ini kayaknya untuk beberapa tahun ke depan akan sulit. Justru inilah kita harus jadi extra careful, jadi kita harus ekstra sayang dan ekstra memberi atensi kepada masing-masing. Sebenarnya ya kayak tadi aku bilang, apapun hadapan hidup, kalau kita hadapi apapun rintangan hidup, kalau kita hadapi dengan orang yang pas dengan kita, dengan ya itu bukannya mudah tapi lebih ringan. Kak Anggun sebagai wanita karir, penyanyi juga di luar negeri, membagi waktunya seperti apa Kak Anggun antara menjalani profesi dan menjadi seorang istri gimana sih Kak? Yes, gimana ya? Aku jarang banget ditanya pertanyaan kayak gini karena buat aku pekerjaanku adalah salah satu bagian dari hidupku. Jadi ya nggak pernah semuanya nyampur sih. Anakku tahu, suamiku tahu, dan kita biasa-biasa aja karena memang sudah biasa seperti ini. Kak Anggun maksudnya menyediakan waktu luang nggak sih untuk? Ya itu kan pasti nyediain dong. Tapi kalau aku lihatnya anakku sekarang udah independen banget ya, umurnya udah 17 tahun. Jadi kalau dulu kan misalnya pagi-pagi sarapannya dibikinin. Sekarang dia nggak mau, karena dia kepengennya kalau pagi tuh diem aja, nggak diajak ngobrol gitu, mut-mutan. Jadi ya wes oke. Jadi nanti kalau dianya udah selesai sarapan pagi, paling masuk ke kamar kita bilang, dah sampai nanti malam kayak gitu. Jadi terus gitu ya memberi ruang masing-masing sih, dan nggak harus selalu, pokoknya apa sih namanya, kayak berkeluarga itu kan kita semakin ini kan ada indranya sendiri, kita harus tahu. Kak Anggun di postingan Kak Anggun sempat masak bareng sama pas suami, masak udang gitu. Ini menjadi salah satu cara nggak sih untuk kalian ngabisin waktu walaupun cuma di rumah? Oh kita sebenarnya tuh bareng-bareng terus loh.
dia tuh salah satu orang yang a kalau misalnya dia lagi pergi tour atau lagi dia kan fotografer juga ya, dan akunya kangen, kita teleponnya tuh bisa 10 kali sehari gitu loh. Jadi kita tuh bener-bener kayak simbiosis banget, nempel terus. Dan inilah idealnya nyarinya yang kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar masak tapi apapun. Misalnya kalau dia lagi berkebun, aku paling nengok di jendela, ngobrol-ngobrolan kayak gitu ya. Ya, tapi dari postingan itu juga banyak yang komentar ternyata Kak Anggun nggak cuma jago nyanyi tapi jago masak juga. Sebenarnya yang jago masak tuh dia. Oh iya. Nah itu kalau setiap kali aku yang masak, karena dianya lagi nggak, mungkin lagi sibuk-sibuknya, jadi ya udah gue bantuin gitu loh. Kan kita juga maksudnya dia ya kita tuh nggak selalu menantikan sesuatu untuk selalu dia setiap pagi tuh selalu bikin aku breakfast, ngambilin aku teh gitu ke tempat tidur kayak gitu-gitu. Tapi aku merasa wah walaupun ini udah biasa ya, ini tuh sesuatu yang luar biasa. Menurut orang lain itu romantis banget kan, luar biasa. Oh iya benar. Menurut orang lain, tapi menurut banyak orang juga kok suaminya sih yang begitu, bukannya dianya gitu. Banyak orang kan pikirannya beda-beda. Tapi buat kita ya apapun yang dia berikan ke aku apresiasi banget. Tapi aku masih penasaran sama masak tadi. Oh. Kak Anggun sendiri sebagai istri mengembangkan nggak sih teknik dan skill masak sendiri Kak? Apa Tapi sedikit justru banyaknya belajar dari Pak suami? iya, diajarin sama dia karena memang dia tuh jago semua loh, apapun bisa loh. Ini orang nggak ada celaknya ya, beneran. Jadi ya kalau aku masak ya, dianya ngasih tahu, oh ini digini, atau aku nanya, ini kalau mau yang kayak gini harus diapain dulu sih kayak gitu. Dia ngasih tips-tips. Kamu pernah masakin Pak suami masakan Indonesia nggak sih? Dan Iya. apa yang dia suka dari masakan Indonesia? Masakan Indonesia mana yang dia suka? Aku suka bikin semur ayam kayak gitu-gitu yang simple-simple sih. Aku kan kalau masak kan nggak suka yang riwah, harus cepet jadi ya. Kalau dia tuh bisa masak sampai 4 jam kayak gitu. Orangnya tuh yang metodik banget karena kan orang Jerman, jadi segala sesuatu itu dia tuh kalau mau Struktur gitu ya. ya, dan kalau mau masak sesuatu itu resepnya tuh dipelajarin dulu sampai dihafalin, dia lihat tutorialnya tuh kayak, terus nanti dibilang gini, ada satu masakan nanti malam aku masakin ya kayak gitu. Terus gitu kita belanja bareng, kita senang-senang aja hal-hal yang kecil yang membuat kita senang. Terakhir Kak, lebih sering siapa yang request soal masakan? Kak Anggun ke suami atau suami ke Kak Anggun? Aku yang request. Abis semuanya dia tuh bisa bikin sambal matah. Iya, jadi jago bikin kari ayam, gulai ayam kayak gitu suka, atau gulai bebek ya. Semuanya tuh orangnya tuh pintar banget gitu. Jadi aku tuh hoki. Kuliner kan masakan Indonesia ya bisa. Kenapa? Bisa. Kan tinggal dipelajari aja resepnya. Tapi memang masakan Indonesia kan bumbu-bumbunya yang susah kita dapat ya. Udah gitu harus di marinasi selama berapa lama gitu ya. Rendang dia belum bisa bikin sih. Masakan Bapak yang paling Kak Anggun suka apa? Yang kemarin resepnya aku bikin yang pasta seafood itu yang sama udang. Makasih. Tapi